Saya yang ditugaskan sebagai eksekutor untuk mengeksekusi mobil tersebut. Pak Nur Hadin, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak atas apa yang kemarin kita lakukan itu salah. Halo, salam buat semuanya. Hari ini saya akan membahas sedikit pengetahuan tentang hukum terkait debt collector. Karena teman-teman atau kalian yang menonton video ini, kalau tidak mengalami sendiri mungkin mendengar atau melihat kejadian debt collector melakukan penagihan dengan cara paksa atau melakukan penagihan di luar jalur hukum. Kita simak video ini dulu. Apa kasus penagihan kredit oleh debt collector kerap kontroversial dan menjadi perbincangan di masyarakat. Tahun 2019 silam, 8 debt collector pernah menyekap seorang direktur perusahaan bernama seorang pria yang dikepung oleh sejumlah warga. Nah, itu adalah salah satu video atau beberapa video yang memperlihatkan debt collector melakukan penagihan secara paksa. Bahkan perampasan yang dilakukan oleh beberapa kolektor. Dan banyak beberapa debt collector ini yang sudah masuk penjara gara-gara penagihan yang tidak benar. Sebenarnya boleh nggak sih debt collector itu? Boleh nggak sih perusahaan itu menyewa jasa debt collector? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Boleh, tapi dengan syarat. Satu, dia menagih di jam kerja. Kedua, tidak melakukan perampasan, tidak melakukan kekerasan dan ancaman. Dia hanya nagih biasa. Menagih layaknya memperingati bahwasannya tunggakan atau pembayaran belum masuk misalnya. Apabila debt collector atau penagih ini tidak bisa melakukan penagihan atau si kreditur atau si orang yang punya hutang ini sudah tidak bisa lagi untuk melakukan pembayaran, sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran, maka satu-satunya proses harus melalui pengadilan. Perusahaan menggugat si penghutang ini. Nanti baru hasil dari putusan pengadilan itulah yang kita harus ambil dan hormati bersama. Nanti biarlah jurusita yang menyita barang. Kalau pengadilan mengatakan diambil itu barang, maka itu harus ambil. Tapi kalau tidak melakukan proses pengadilan, diambil secara paksa, maka jelas di pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil punya orang lain atau milik orang lain atau barang atau sesuatu milik orang lain, berarti itu adalah sudah masuk pencurian. Ancamannya adalah 5 tahun penjara. Dan di pasal 365-nya, nih saya bacakan sini, pasal 365 ayat 1 KUHP. Apabila diambil secara paksa, menggunakan kekerasan, diambil paksa, disita tanpa proses pengadilan, maka itu ancamannya adalah pencurian yang ancaman penjara 9 tahun penjara. Jadi teman-teman debt collector yang dapat jasa dari perusahaan untuk menagih kepada orang lain atau kepada kreditur, maka harus hati-hati. Harus sesuai dengan prosedur yang ada. Hanya boleh menagih biasa, mengingatkan, Bapak Ibu bulan ini belum bayar, silahkan lakukan pembayaran. Dan itu harus jam kerja. Tidak boleh. Itu yang harus dilakukan oleh kolektor. Begitu juga dengan teman-teman yang dapat penagihan yang secara paksa atau ada kejadian debt collector terhadap Anda, maka Anda segera melaporkan ke kepolisian, apalagi dipaksa barangnya itu diambil atau dibawa. Segera melaporkan ke kepolisian, karena itu tidak boleh, yaitu harus dengan jalur pengadilan. Itu ulasan sedikit hukum terhadap kolektor karena kejadian banyak sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Putusan MK menyebut, leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Namun, eksekusi sepihak tetap bisa dilakukan
dengan syarat debitur mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. Otoritas Jasa Keuangan juga meminta perusahaan leasing untuk menindak para debt kolektornya yang bandel. Sebab jika tidak, OJK bisa mengenakan sanksi yang paling berat hingga penutupan izin perusahaan.